Jadi, apa itu gaya dada? Gaya dada, atau biasa disebut dengan gaya katak, adalah gaya renang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air. Bedanya dengan gaya bebas adalah badan tubuh selalu dalam posisi yang tetap, yaitu menghadap ke permukaan air. Pernapasannya dilakukan di atas permukaan air, seperti gambar ini. Setelah satu kali gerakan tangan kaki atau dua kali gerakan tangan kaki. Gerakan tangan pada renang gaya dada dilakukan dengan menarik dan menekuk kedua siku sehingga kedua telapak tangan dekat dengan bahu. Kemudian dorong kedua tangan ke bawah dada. Kemudian luruskan lagi tangan ke depan. Gerakan kaki pada renang gaya dada dilakukan dengan menarik dan menekuk lutut ke samping sehingga kedua tumit kaki bertemu di belakang pantat. Kemudian luruskan kedua kaki ke samping belakang dan rapatkan. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan dalam gaya punggung serupa dengan gaya bebas, tetapi posisi tubuh terlentang di permukaan air. Berikut cara melakukan gaya renang punggung. Yang pertama itu posisi awal, badan menghadap ke dinding kolam, kemudian kedua tangan berpegangan pada besi pegangan, dan kedua lutut ditekukan, serta telapak kaki menempel pada tepi kolam. Kemudian posisi badan mengarah ke atas, dan bagian punggung badan berada di permukaan air, serta wajah berada di atas permukaan air sampai batas telinga. Kedua lengan digerakkan secara bergantian sesuai dengan irama dan dengan pola perputaran ke bawah, sementara kedua kaki digerakkan dan dihentakkan secara bergantian. Sementara pernapasan dilakukan saat keadaan salah satu lengan dalam kondisi istirahat. Gaya renang bebas adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap permukaan air dengan posisi tangan. Yang pertama, tangan di atas kepala, keduanya di atas kepala, agak merapat tetapi tidak menempel. Kemudian tangan kiri diayunkan ke belakang, ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan sejauh mungkin. Begitu juga dengan tangan kanan. Halo semuanya, kali ini aku mau membahas tentang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan, dikombinasi dengan dorongan kaki bersamaan. Ketepatan irama sangat penting dalam akselerasi gerakan ini. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang terbaru dalam pertandingan renang dan menurut sejarahnya merupakan variasi dari gaya dada. Pernah gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1933. Sejarah gaya kupu-kupu. Pada akhir tahun 1933, perenang Amerika Serikat yang bernama Henry Myers berenang gaya kupu-kupu di perlombaan renang Broken Central YMCA. Pelatih renang David Armstrong dari Universitas Iowa meneliti masalah hambatan air sewaktu berenang gaya dada. Pada tahun 1934, Armstrong diduga telah memperbaiki metode mengaitkan lengan ke depan sewaktu berenang gaya dada. Armstrong menyebutkan gaya baru tersebut sebagai gaya kupu-kupu. Walaupun gaya kupu-kupu sulit dipelajari, perenang gaya kupu-kupu bisa berenang lebih cepat. Pada tahun berikutnya atau 1935, perenang Zack Syke dari Universitas Iowa mengembangkan teknik menendang seperti sirip ekor ikan. Syke berenang dengan tubuh dimiringkan ke salah satu sisi. Ia menyebutkan tendangan sebagai tendangan sirip ekor lumba-lumba. Armstrong dan Syke lalu bersama-sama mengembangkan kedua teknik ini menjadi gaya renang yang sangat cepat.
Satu ayunan lengan, kupu-kupu dipadu dengan 2 tendangan lumba-lumba. Richard Rhodes mengklaim bahwa Volney Wilson adalah orang yang menciptakan tendangan lumba-lumba. Setelah mempelajari gerakan ikan, Volney Wilson mencoba gerakan barunya di penyaringan wakil Amerika Serikat untuk Olimpiade 1938. Hasilnya, Wilson terkena diskualifikasi. Polo air berasal dari Inggris dan konon telah ada sejak tahun 1800-an. Pada saat itu, polo air tidak dimainkan di kolam berenang, melainkan dimainkan di sungai atau di danau. Para pemainnya pun merupakan anak-anak pedesaan yang suka berenang di sungai. Lama-kelamaan, olahraga polo air berkembang menjadi salah satu cabang olahraga dan pertama kali dipertandingkan di acara olahraga pada Olimpiade 1900 di Paris, Prancis. Dikarenakan olahraga ini rawan akan kekerasan dan adu fisik, maka organisasi air FINA membuat peraturan resmi untuk olahraga polo air. Hingga kini, olahraga polo air merupakan salah satu cabang yang sering ada di acara olahraga seperti SEA Games, Asian Games, dan World Championship. Sejarah masuknya polo air di Indonesia, yaitu Indonesia mengikuti SEA Games pada tahun 1977 dan selama 42 tahun akhirnya bisa mengalahkan Singapura yang juara 27 kali di SEA Games sejak ikut kali pertama pada tahun 1965. Berikutnya teknik polo air. Terdapat dua teknik polo air. Yang pertama teknik renang polo air dan latihan teknik dengan bola. Pada dasarnya para pemain harus menguasai beberapa gaya renang, seperti gaya bebas, gaya samping, gaya dada, gaya punggung, injak-injak di air, dan loncat-loncat di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairunisa Sultan dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara bermain polo air yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah permulaan. Para pemain harus berada di depan gawang. Jarak antar pemain minimal itu 1 meter. Lalu gawang hanya boleh dijaga oleh 1 orang pemain. Permainan baru akan dimulai ketika wasit telah meniup peluit. Kedua adalah gol. Gol dalam permainan polo air sama halnya dengan permainan sepak bola. Gol dalam olahraga polo air adalah suatu di mana bola sudah melewati garis gawang dan tiang gawang. Yang ketiga adalah lemparan gawang. Lemparan gawang adalah suatu momen di mana seorang kiper harus melempar bola ke arah rekan timnya. Lemparan gawang dilakukan jika bola dilempar lawan melalui garis gawang dari sisi kanan atau kiri. Situasi ini mirip dengan tendangan gawang pada bola sepak bola. Yang keempat adalah lemparan penjuru. Lemparan penjuru adalah sebuah gerakan lempar yang dilakukan dari sudut area permainan lawan. Yang kelima adalah lemparan bebas. Lemparan bebas adalah suatu momen di mana sebuah tim akan diberikan lemparan tanpa hadangan lawan. Keenam yaitu lemparan wasit. Lemparan wasit biasanya dilakukan jika pemain diberhentikan karena terjadi benturan antara pemain yang mengakibatkan cedera atau kondisi lainnya. Yang terakhir adalah bola keluar. Bola akan dianggap keluar apabila bola sudah melewati garis lapangan. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menyebutkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan polo air. Dibagi menjadi 2, yakni perlengkapan individu dengan perlengkapan permainan. Yang pertama, perlengkapan individu itu ada baju renang dengan syarat warna tidak transparan, topi mandi, nomor individu sebagai pembedaan dari masing-masing kelompok, dan pelindung telinga. Sedangkan untuk perlengkapan permainannya ada gawang dengan lebar 3 meter dengan tinggi 0,9 meter dan bola dengan berat 14-16 ons dan ditiup dengan tekanan 13 PSI serta mempunyai lingkar 28 inci untuk permainan pria dan 26,5 inci untuk wanita.
Aturan permainan polo air. Pertama, ukuran kolam antara 20 x 10 dan 30 x 20 meter dengan kedalaman air 1,8 meter. Ukuran gawang tingginya 90 cm dari atas rata-rata air. Lebarnya sekitar 90 cm. Bola umumnya bola yang dipakai berwarna kuning dengan berat bervariasi untuk junior, wanita, dan juga pria. Yang keempat, jumlah pemain. Pertama, terdiri dari 7 orang pemain dengan 4 pemain cadangan. Yang kedua, pemain tidak boleh melapisi badannya dengan minyak. Ketiga, setiap pemain harus memakai topi yang bernomor 1 sampai 14. Nomor 1 dan 14 untuk penjaga gawang dan nomor 2 sampai 13 untuk pemain lapangan. Ukuran topi 10 cm. Pada bagian depan dan belakang berwarna biru atau merah. Yang kelima, waktu permainan. Berlangsung selama 20 menit yang dibagi menjadi 4 babak. Setiap babak 5 menit dengan istirahat antar babak 2 menit. Pergantian gawang dari regu dilakukan setiap pergantian babak. Di Indonesia, tempat-tempat pelatihan polo air sendiri dapat ditemukan di berbagai kota di Indonesia. Contohnya di kota Jakarta, yang tempat berenangnya bernama Kolam Renang Senayan, di kota Palembang, yang tempat renangnya bernama Lumban Tirta, di kota Padang, yang bernama Musi Banyuasin, di kota Bandung, yang bernama KR Tirta Lega Bandung, di kota Jambi, yang bernama KR Talanaipura, dan yang terakhir berada di kota Medan, yang bernama KR Selayang. Yang pertama yaitu segera minta pertolongan. Berteriaklah sekeras mungkin agar dapat menarik perhatian orang lain. Tidak ada salahnya untuk meminta pertolongan orang lain agar lebih mudah untuk membantu korban. Kedua adalah cari alat yang dapat membantu, jangan panik saat melihat korban. Jika Anda dekat dengan korban, cobalah untuk memanggil atau menenangkan korban. Jika Anda mampu, cobalah meraih tangan korban ataupun menggunakan tali dan alat bantu lainnya. Yang terpenting, usahakan untuk mengeluarkan korban dari air atau kolam tersebut. Yang ketiga, cek tanda vital. Baringkan korban dengan posisi telentang di tempat yang aman. Dan yang keempat, lakukan CPR. CPR dilakukan saat korban sudah tidak bernapas lagi. Selanjutnya ialah menolong dengan perlengkapan yang memadai. Cara menolong orang tenggelam dengan menghampirinya hanya dapat dilakukan oleh orang yang terlatih ataupun orang yang memiliki kemampuan berenang yang mencukupi. Selain itu, penting untuk membawa perlengkapan yang memadai saat memberikan pertolongan. Jangan sampai kita ikut menjadi korban karena lalai dalam memberikan pertolongan. Contoh perlengkapan yang memadai ialah pelampung, tali, benda yang ada di sekitar dan kemungkinan bisa digunakan untuk membantu. Yang keempat, memberikan pertolongan pernapasan. Jika korban tidak bernapas, lakukanlah CPR atau resusitasi jantung paru dengan menekan telapak tangan di bagian tengah dada yang sejajar dengan puting. Sekian dari saya, terima kasih. Dan yang terakhir, cara menolong orang yang tenggelam yaitu memberikan pernapasan dengan hati-hati. Ketika korban tenggelam berhasil dibawa ke darat, segera dibaringkan. Jika korban tidak bernafas, segera lakukan pertolongan resusitasi jantung. Renang indah ini sendiri biasanya disebut dengan renang sinkronisasi, yang merupakan cabang dari olahraga air yang menggabungkan elemen dari renang, senam, dan tari. Untuk pelaksanaannya sendiri, renang indah ini biasanya dilakukan secara perorangan maupun beregu, baik itu 2 orang, 3 orang, hingga lebih sampai 8 orang. Nah, salah satu dari penilaian renang indah ini sendiri adalah keanggunan. Maka tak jarang yang mendominasi adalah wanita dibandingkan kaum pria. Oleh karena itu, hampir tidak ada kejuaraan yang menyediakan level nasional dan internasional untuk kaum pria. Namun, hanya ada di US Synchro dan Kanada Synchro. Renang indah ini sendiri pertama kali dieksibisi atau diuji coba pada Olimpiade Helsinki pada tahun 1954 dan pertama kali dipertandingkan pada tahun 1984 di kejuaraan atau di Olimpiade Los Angeles. Nah, renang indah ini sendiri diasuh oleh Federation International du Natation atau FINA
dan di Indonesia sendiri diasuh oleh Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Materi selanjutnya saya akan persilakan kepada teman saya. Sejarah adanya renang indah pertama kali ada di Jerman, khususnya di Berlin. Renang indah ini sudah ada sejak awal abad ke-20 dengan menggunakan teknik dasar renang dan dengan teknik khusus untuk menyelamatkan orang tenggelam. Maka wanita Kanada, seorang pimpinan atlet polo air sekaligus penyelam bernama Margaret Sanger, mengembangkan menjadi renang indah. Setelah tahun 1907, pebalet asal Australia yaitu Annette Kellerman menggunakan keahlian baletnya dan membuat show air di dalam akuarium besar di New York. Dari sanalah awal mula inspirasi yang muncul melihat balet ternyata cukup menarik dilakukan di dalam air. Selanjutnya ada kelengkapan dan peraturan. Yang pertama, kita pastinya harus memakai kostum. Namun pada renang indah ini, baju renang tersebut atau kostum kita bisa dibuat menjadi lebih indah seperti dihias-hias. Contohnya seperti ini. Setelah itu, ada juga penggunaan kosmetik yang pastinya harus tahan air atau waterproof dan juga sesuai tema. Yang ketiga, para peserta renang indah ini tidak boleh memakai goggle atau kacamata renang. Yang keempat, rambutnya harus dikuncir ke atas supaya tidak mengganggu saat proses renang. Setelah itu juga harus memakai penjepit hidung, penjepit telinga supaya tidak masuk air yang bisa mengganggu konsentrasi. Yang keenam, hiasan-hiasan lain seperti pita dan lain-lain bisa menambah nilai. Yang ketujuh, penggunaan irama atau iringan musik dapat menggunakan kolam renang yang sudah difasilitasi dengan pengeras suara yang ada di bawah air supaya membantu para atlet tetap berkonsentrasi dan gerak sesuai dengan irama tanpa kesulitan karena musiknya tidak terdengar. Bagi para atlet renang indah ada beberapa ketentuan yang digunakan oleh mereka selama perlombaan. Pertama, kostum haruslah baju renang namun boleh dibuat indah karena sebagaimanapun juga renang indah mengutamakan artistik. Di sini juga ada manfaat dari berenang indah. Yang pertama adalah untuk melatih pernapasan. Nah, yang kedua untuk melatih kekuatan otot. Dengan rajin berenang, kita akan bisa mendapatkan otot dan tulang yang kuat. Kemudian juga bisa meninggikan badan. Nah, lalu berenang indah ini juga bisa menyehatkan jantung. Kemudian, berenang sehat ini juga bisa membentuk tubuh yang ideal dan juga bisa menurunkan berat badan. Lalu, berenang indah ini juga bisa meredakan sendi dan meredakan stres. Itulah manfaat dari berenang indah.